sebetulnya sedih Sedih karena apa? kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan. Kelihatan Undangan klarifikasi sebagai diberitahukan saksi. kepada saudara bla 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 sebagai saksi gitu ya. Ya. Di sini ada Saksi. kemudian 6 pasalnya banyak Oke, banget. tapi objek perkaranya ada untuk kasus apa? Nggak ditulis juga, pasal-pasalnya ditulis. Pasalnya ada sabrek. Minggu ini juga tindak lanjutnya akan dilakukan gelar perkara oleh penyidik, di mana nanti pada tahapan hasil penyelidikan ini akan disampaikan secara transparan maupun terbuka. Sebanyak 22 pertanyaan diajukan penyidik Dirtipidum Bareskrim kepada Jokowi yang dinampingi koordinator kuasa hukumnya Yakub Hasibuan. Usai pemeriksaan, Jokowi membawa pulang ijazahnya yang sempat diserahkan adik iparnya ke penyidik. Ia pun berjanji akan memperlihatkan ijazahnya di pengadilan. Tudingan ijazah palsu yang menimpa dirinya membuat Jokowi mantap melanjutkan kasus ini hingga ke pengadilan. Namun saat dirinya disinggung soal pernyataan Megawati yang menyindir agar berani memperlihatkan ijazahnya jika benar, Jokowi mengaku sedih. Saya itu sebetulnya sedih Karena apa? kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum. Megawati sebelumnya menyinggung polemik dugaan ijazah palsu saat memberi sambutan di acara peluncuran di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saat itu, Mega tak menyinggung langsung nama Jokowi, namun dia menantang agar pihak yang sedang digugat tak perlu ragu menunjukkan ijazahnya jika asli. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah benar bomba. Ya kok susah amat ya. Kalau ada ijazah itu kasih aja ini ijazah saya. Itu loh. Nah, dengan demikian, nah ini kan saya pusing ya, pusing orang Keraguan atas keaslian ijazah Jokowi yang semakin liar dengan kemunculan gugatan demi gugatan terhadap berbagai pihak, termasuk institusi UGM, membuat teman-teman Jokowi semasa kuliah muncul, memberikan sejumlah kesaksian dan foto semasa kuliah. Kepastian akan keaslian ijazah Jokowi sendiri kini masih menunggu hasil uji lapor Bareskrim yang penyelidikannya sudah 90%. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, setelah menjalani pemeriksaan di Bareskrim sebagai terlapor, Jokowi mengaku siap melanjutkan tudingan ijazah palsu ke pengadilan. Baginya tuduhan soal ijazahnya sudah keterlaluan, lalu bagaimana mendudukkan perkara ijazah palsu dalam aturan hukum nasional? Dan adakah sanksi hukum bila seseorang atau institusi menerbitkan ijazah palsu? Kita bahas bersama kuasa hukum Joko Widodo, sudah ada Bung Yakub Hasibuan dan juga sudah ada penuding ijazah palsu Joko Widodo, Bung Roy Suryo yang sudah hadir di studio. Terima kasih Bung Roy. Serta ahli hukum pidana Universitas Pelita Harapan sudah ada Profesor Jamin Ginting. Terima kasih Prof. Jamin sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih. Terima kasih juga Sore Bung Prof, Yakub. sore Pak Yakub. Ya, saya Sore akan Mas Roy, sore Mbak, Siap. sore Prof. Jamin. Ya, saya akan ke Bung Roy terlebih dahulu. Hari ini Pak Jokowi diperiksa dan juga kembali membawa ijazah yang sempat diperiksa ya, dilaporkan. Kalau Anda melihatnya, apakah ini bagian dari kesiapan Joko Widodo Ya, terhadap tudingan Anda? komentar saya satu, kalau boleh kita masyarakat Indonesia memberikan award kepada Bareskrim atas pemeriksaan yang luar biasa cepat ini. Ya, bayangin, 22 pertanyaan hanya dalam waktu kurang dari 1 jam.
masuk tuh 947, sudah saya hitung tadi, keluar 1042. Berarti 22 pertanyaan tuh bisa diselesaikan, satu pertanyaan tuh kira-kira hanya 2 menit. Pertanyaan apa yang bisa diselesaikan selama 2 menit, Mbak Cynthia? Jadi artinya kita kan pernah tahu klarifikasi di Bareskrim itu nama. Masa itu sudah disiapkan, kecuali kalau selaku ahli, biasanya kita dikirim dulu melalui file alamat itu. Jadi di situ kita tinggal tanda tangan, tinggal baca lagi. Kapan waktu ngeprintnya, ya? Kapan waktu kemudian mendengarkan nama bapak lengkapnya, baru. Jadi dugaan Anda apa nih? Dalam sekian waktu yang Anda sebut sangat singkat menjawab 22 pertanyaan? Ya biarkan masyarakat yang menilai aja. Tapi kalau semua proses seperti ini, saya kira bagus Bareskrim dan kepolisian. Jadi pemeriksaan itu cepat sekali gitu loh. Kan 22 pertanyaan dalam waktu 1 jam, come on gitu loh. Logika sehat kita, akal sehat kita agak sulit menerima itu. Tapi ya boleh lah. Gitu. Oke, saya coba tanya ke Bung Yakub. 22 pertanyaan diajukan penyidik ke Pak Jokowi. Apakah sudah ada spesifik soal autentifikasi ijazah? Dan apa saja sebenarnya dari 22 pertanyaan itu yang paling besar porsinya? Iya, pertama-tama tentunya saya agak sedikit menyayangkan ya kalau Mas Roy mengomentari sesuatu yang Mas Roy tidak berada di situ tadi. Jadi kan tentunya beliau tidak mengetahui sebenarnya tadi prosesnya seperti apa. Dan mungkin harusnya di sini ada juga dari pihak penyidik untuk mengimbangi itu, karena yang berhak menjawab kan nanti penyidik. Tapi kalau untuk diskusi tadi, kalau boleh saya klarifikasi untuk tadi itu ada 8 pertanyaan besar yang terbagi-bagi, yang poin-poinnya itu kami total ada 22. Kalau hanya kita diskusi secara, walaupun kembali lagi, saya sebenarnya tidak mau mengomentari apa yang Mas Roy sampaikan. Tapi paling gampang nih Mas Roy, tanya, apakah Anda sehat? Ya, itu satu pertanyaan. Emang itu berapa lama butuh waktu yang menjawab, apakah Anda sehat Mas Roy? Nah, itu kan sehat jasmani dan rohani, kalimatnya panjang kan jawabannya juga. Sebentar Mas, saya lagi bicara Mas. Ya, tapi kan Mas Roy pernah diperiksa juga. Artinya tidak ada kesalahan dalam pemeriksaan apapun. Dan tadi Pak Jokowi sudah hadir sendiri untuk memberikan keterangan sebagai pihak yang diadukan atau dilaporkan. Nah, kalau ternyata sekarang Mas Roy mengatakan seakan-akan ada narasi-narasi keanehan, ya silahkan aja apa yang Mas Roy duga atau apa yang Mas Roy tuding, silahkan disampaikan aja Mas kalau memang ada yang aneh gitu. Tapi kalau tadi dihadiri oleh banyak pihak juga, semua berjalan dengan normal dan sebagaimana mestinya. Bung Yakub, jadi yang paling besar porsinya dari 22 pertanyaan itu apa? Autentifikasi ijazah sudah ditanya juga? Ada, tadi berdiskusi mengenai pertanyaan mengenai ijazah ada, pertanyaan mengenai skripsi ada, pertanyaan mengenai KKN ada, dan ada juga tadi mengenai ya pengalaman Pak Jokowi lah pas kuliah. Ya mungkin teknisnya nanti bisa ditanyakan langsung ke penyidik. Dan ini kan udah masuk ke pokok perkara, jadi saya tidak mau mengomentari terlalu jauh mungkin Mbak. Oke, tadi ada map yang dibawa oleh Pak Jokowi, itu ijazah asli? Betul, itu ijazah asli yang sudah dikembalikan kepada Pak Jokowi. Karena kemarin itu kan sempat sebagaimana kita semua tahu, sempat kita serahkan kepada Bareskrim melalui saudara Bapak Jokowi dan juga kami dampingi juga untuk dilakukan uji forensik. Nah sekarang karena kebetulan Pak Jokowi juga diminta keterangan, akhirnya sekaligus serah terima dikembalikan lagi. Karena ini masih tahap penyelidikan, jadi tidak ada sita menyita, tidak ada apapun karena masih tahap penyelidikan. Nah, gitu, gimana Bung Roy, sudah dibawa loh ijazah aslinya? Makanya itu, jadi harusnya ijazah itu kalau selaku barang bukti, apalagi itu primary evidence, itu disita harusnya. Atau satu lagi, tadi kan terlihat map itu terlihat tipis ya, kita bolehlah kita menduga ya, atau kita berpraduga. Katanya itu ijazah mulai dari SD sampai SMA. Mungkin bisa ditanyakan ke Mas Yakob, itu tadi ijazahnya semua ijazah atau hanya ijazah S1 saja ya. Dan kalaupun dibawa ya ini agak aneh juga karena harusnya itu nanti ditunjukkan pada saat Bareskrim mengumumkan itu otentik atau tidak. Sekali lagi, tim kami ya itu akan kemudian menyatakan kalau misalnya nanti Bareskrim misalnya mengumumkan, bisa juga pengumumannya nggak minggu depan loh. Bisa juga malam ini. Tiba-tiba malam ini ya itu diumumkan ijazahnya otentik gitu. Tapi hanya narasi saja. Gimana bisa menunjukkan yang asli? Konon kalau yang asli itu sudah dibawa lagi oleh Jokowi. Tapi kan Pak Jokowi tadi juga mengklaim akan kok ditunjukkan ke publik tapi di pengadilan. Lah ya itu makanya kan kayak Bu Mega tadi, kalau bisa dibikin pendek kenapa harus dibikin panjang gitu loh. Obama saja, sekelas Obama saja ditanyakan soal akte kelahirannya, dia sertifikat birth-nya langsung ditunjukkan, selesai kan gitu. Ini nggak bikin ruwet, nggak bikin panjang.
Jadi keraguan inilah Iya, yang bisa jadi kalau nanti misalnya tiba-tiba, sekali lagi, tiba-tiba Puslap 4, Barreskrim, itu mengumumkan, ya kita minta umumkan secara detail, secara ilmiah, secara saintifik. Ya, ijazahnya tunjukkan, kemudian nanti detail pemeriksaannya, uji karbon 40-nya disampaikan, kertasnya benar apa enggak, tintanya benar apa enggak. Saya pernah katakan di Kompas, ada 6 jenis tinta itu detail, yang kita bisa baca dan silahkan publik atau analis-analis yang ilmiah itu baca itu. Bung Yakub, tadi itu ijazahnya hanya ijazah S1 atau semua ijazah seperti yang sebelumnya sempat disebut Jokowi? Kita bawa semua ijazah Mbak, yang dikembalikan itu kan SMA dan kuliah. Hanya SMA dan Tapi kuliah tadi- yang tadi dikembalikan ya? Betul. Artinya Betul, Mbak. nanti, artinya ijazah asli ini sudah diperiksa secara laboratorium forensik? Iya, informasi yang kita dapatkan seperti itu. Namun kan kita kembali kita juga masih menunggu nih Mbak hasil dari Barreskrim seperti apa pemeriksaannya. Dan kita hormati, kita tunggu. Kita juga tidak mau mendahului. Dari pihak Barreskrim juga mengatakan ditunggu saja karena prosesnya masih berjalan, sehingga ya kami hormati. Jadi kita tunggu saja mungkin Mbak. Bung Jamin, kalau dilihat dari konstruksi hukum saat ini, memang ijazahnya harus langsung bisa dibawa oleh Pak Jokowi ya sebelum kepolisian memberikan klarifikasi ataupun mengumumkan dari hasil uji laboratorium forensik, atau bagaimana sih? Ya, ini kita lihat dulu dalam proses apa. Kalau ini dalam proses penyelidikan atau dalam proses penyidikan. Karena kalau dalam proses penyelidikan, dia nggak melakukan penyitaan, begitu ya. Dia harus dikembalikan kepada barang di mana benda tersebut diminta. Ya diminta, bukan disita kalimatnya. Nah, tapi kalau dalam proses penyidikan, ada upaya paksa untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang akan dijadikan bukti nantinya untuk menguatkan dugaan adanya tindak pidana tersebut. Nah, saya sedikit mengomentari karena juga saya berlatar belakang dari dunia pendidikan ya. Pada umumnya semua ijazah-ijazah yang dikeluarkan oleh universitas itu juga terdaftar datanya di Kementerian Dikti, ya Pendidikan Dikti. Jadi saya kira perlu juga dipanggil Kementerian Pendidikan pada saat itu terkait dengan laporan-laporan yang ada urutan ijazahnya dan juga nama-nama orang yang mendapatkan ijazah berdasarkan laporan dari universitas tersebut ya, UGM dalam hal ini. Jadi pendidikan tinggi pada saat itu, kementerian pada saat itu bisa menunjukkan juga bukti-bukti apakah ijazah registernya itu juga terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi pada saat itu. Jadi itu juga menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban dari negara untuk menyatakan bahwasanya itu benar-benar sinkron ya apa yang ada di Kementerian Pendidikan pada saat itu dan juga yang ada pada UGM pada saat itu juga begitu. Oke, ketika pihak kepolisian sudah melakukan uji laboratorium forensik, harusnya sejatinya memang publik diberikan informasi. Lalu seperti apa nantinya pihak kepolisian akan menangani kasus ini? Kita masih akan kembali membahasnya usai jeda, tetap bersama kami. Masih kita akan lanjutkan dialog terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Saya akan langsung ke Bang Jamin. Bang Jamin koreksi ya kalau saya salah ya. Undang-Undang Cipta Kerja tidak lagi mengatur sanksi pidana khusus untuk pemalsuan gelar akademik dan ijazah palsu karena menghapus pasal 67, 69 Undang-Undang Sisdiknas. Apakah dengan adanya perubahan ini akan mempengaruhi tidak hanya delik hukum, tapi juga akan mempengaruhi kedudukan hukum dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi? Ya, tentu kita bedakan antara Undang-Undang Sisdiknas dengan perbuatan pidana dalam hal ini. Karena di Undang-Undang Sisdiknas itu tidak sampai sekarang juga tidak boleh mengatur tentang adanya unsur pemidanaan. Semua unsur pemidanaan itu dilimpahkan atau diatur dalam ketentuan KUHP. Di dalam KUHP tentu penggunaan dokumen palsu yang diatur dalam ketentuan pasal 263 ayat 2 itu merupakan dasar
ya adanya suatu perbuatan pidana. Jadi kalau ada orang memberikan dokumen palsu untuk mendaftarkan diri sebagai pejabat negara, maka di situ ada penggunaan dokumen palsu secara sengaja yang merugikan. Merugikan tentu dalam ini siapa yang dirugikan? Siapa saja yang boleh merasa dirugikan dengan adanya pemberian dokumen palsu itu untuk digunakan begitu. Jadi nggak ada kaitannya dengan orang pencari kerja ataupun orang-orang yang memberikan pekerjaan yang diatur dalam undang-undang Omnibus Law tersebut ya begitu. Nah, itu saya kira relevansinya larinya ke sana nantinya begitu. Jadi memang harus ada pemisahan seperti itu ya. Bung Roy, sebagai pihak yang bisa dikatakan meragukan, menuding adanya ijazah palsu Pak Jokowi. Apa sebenarnya yang Anda harapkan dari pemeriksaan Pak Jokowi hari ini? Hasilnya? Yang diharapkan hasilnya adalah sebuah hasil yang benar-benar independen, objektif, transparan kepada masyarakat dan diumumkan secara terbuka dan bukan hanya di ujung ya gitu. Karena ijazah ini nggak bisa terbit ujuk-ujuk, nggak bisa terbit sekonyong-konyong. Dia ada proses yang panjang gitu. Misalnya apa? Sebelum ijazah itu ada yang berkali-kali saya sebut skripsi. Ya skripsi itu saya sudah pegang primary evidence dari wakil rektor. Dan di primary evidence itu jelas-jelas betul nggak ada lembar pengesahan, tanda tangannya didukukan, tidak ada nama Pak Kasmujo ya. Dan Pak Kasmujo baru-baru ini alhamdulillah mengaku sudah dia bukan dosen pembimbing skripsi, padahal dulu 2017 dikatakan ini dosen pembimbing, terus bolak-balik itu sudah terbuka juga kebohongannya. Gitu. Tapi ada beberapa kolase foto atau foto-foto yang saat ini sudah banyak beredar. Apakah itu tidak meyakinkan Anda? Kan ada Pak Jokowi pakai foto, pakai toga. Mau 1.000 foto ya atau 1.000 pengakuan. Sekarang kan didanyakan kan ijazah. Jadi bukti primernya nanti memang ijazahnya. Kecuali orang-orang itu kan aneh ngaku pakai ijazahnya masing-masing, nggak ada gunanya. Itu hanya digunakan untuk komparasi, misalnya jenis kertasnya, kemudian tintanya, dan itu pun juga diumumkan terbuka. Tapi sekali lagi, nah kalau kita lihat foto ini nih, Bung Roy bisa lihat nih ya, ada beberapa foto, ada Pak Jokowi di situ disebutkan pakai baju toga. Foto-foto ini harus diperiksa juga. Gitu, baik secara analog maupun secara digital. Karena saya belum pegang foto-foto ini juga, gitu. Karena nggak bisa juga, karena foto-foto ini kan sudah repro kesekian kali. Tapi Anda nggak yakin nih, ini kan foto-foto toga kan biasanya memang untuk saat wisuda. Ya, terus terang saya harus meragukan ya, karena foto-foto ini hanya itu yang kemudian tampil, ya. Tidak ada foto yang kalau dikatakan zaman segitu kan belum banyak kamera, come on. Ya gitu, sudah banyak sekali yang ada dan foto-foto harusnya bukan cuma ini gitu loh. Foto-foto tuh bisa banyak kali kan dan bisa aja foto yang KKN nantinya, foto yang di perkuliahan. Tapi artinya gini, oke lah kita tunggu prosesnya. Tapi kalau proses itu tidak transparan dan tidak kemudian independen, izinkanlah kami dan juga selaku saintis dan mungkin wakil dari masyarakat untuk menolaknya. Oke, gimana Bung Yakub? Ini masuk dalam pertanyaan tidak? Ataukah dari pihak kuasa hukum memiliki otentifikasi lain untuk menguatkan bahwa ijazah yang dituding palsu itu tidak benar? Ya tentunya kan kita sekarang sudah membawa ini ke jalur hukum, Mbak. Jadi tentunya para penyelidik di tingkat penyelidikan ini memiliki struktur atau metode penyelidikannya sendiri. Yang tentu kita semua tidak bisa intervensi. Nah, apakah mungkin nanti akan dipanggil saksi-saksi, apakah nanti akan dicek ke lembaga yang menerbitkan, karena kan logika simpelnya kan sebenarnya dari awal kami sampaikan begitu. Oke, ada pihak-pihak tidak percaya sama Pak Jokowi, sehingga ditanya dong, ijazahnya yang menerbitkan siapa? UGM, ditanya UGM ternyata betul, sudah betul. Ditanya lagi saksi-saksi lain pada saat beliau kuliah, ditanya lagi ternyata betul, pernah berkuliah bareng, pernah wisuda bareng lagi. Jadi kalau sekarang sudah melewati proses-proses ini, tetap ada pihak-pihak yang meragukan, ya jujur kita bingung mau kemana lagi kan. Oleh karena itu kita tempuh jalur hukum, sekarang biar penyelidiklah nanti yang akan menentukan melalui skema, metode, dan juga struktur melakukan investigasinya sendiri. Yang itu nanti akan menerbitkan suatu temuan, tentunya kan ada suatu conclusion nanti. Kesimpulan dari hasil penyelidikannya apa? Ya itu yang kita tunggu agar semua terang benderang gitu, Mbak. Oke, Bung Jamin, apakah foto-foto yang saat ini beredar cukup menguatkan, memastikan bahwa Joko Widodo memang mengikuti kuliah di UGM dan lulus sebagai sarjana kehutanan? Ya, tentu kalau kita bicara dalam pembuktian hukum pidana, kita perlu ada saksi, ya, ada bukti ahli, ada alat bukti
keterangan petunjuk dan juga alat bukti terkait dengan adanya bukti surat. Nah, ini yang paling penting menurut saya adalah alat bukti. Kalau terkait dengan ijazah itu kan tentu ada saksi ya yang melihat bersama-sama dengan beliau dan bukti surat ijazahnya tersebut ya. Nah, nanti tinggal di komparatif ijazahnya dia dengan beberapa ijazah yang seangkatan yang tamatnya sama dengan Ini dia. menarik. Mengenai jenis tinta, jenis huruf dan segala macam pasti identik begitu ya. Nah, itu bukti surat. Dan bukti saksi tadi ya teman-teman dia, bahkan guru-guru atau dosen-dosen dia itu kan bukti saksi-saksi yang melihat, mendengar dan mengalami langsung bagaimana dia berkuliah dan bagaimana dia berwisuda pada saat tersebut. Nanti baru ahli lah ya, tentu ahli yang bisa memastikan akurasi dan otentisitas daripada ijazah tersebut. Nah, dengan itu dapat bisa nanti dibuktikan dengan pasti. Nah, saya sangat setuju begini, kalau ini kan menyangkut nama baik mantan presiden kita ya. Jadi kita juga harus hati-hati ya, jangan membawa citra jelek bagi bangsa dan negara kita begitu ya. Di satu sisi, jadi kebenaran material kita perjuangkan, itu hal yang paling utama. Tetapi di samping itu jangan kita memperlakukan mantan presiden kita seperti orang yang sangat bersalah kan di media. Itu kan mencitra nama baik negara kita juga begitu. Ya, gimana, Bung Roy? Secara material prosedurnya tetap kita jalankan. Itu tidak ada masalah. Kalau kita tidak percaya terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sah-sah saja. Tetapi terkait dengan pembuktian, kita serahkan kepada pihak yang paling berwajib. Kalau pihak berwajib kita tidak percaya lagi, saya khawatir nanti saya kira ada cross examination yang kita bisa lakukan. Contohnya pihak pelapor ini bisa meminta ahli dari luar negeri yang sudah dulu juga dilakukan kasus Mirna. Kasus Mirna kan kita juga ada ahli dari yang luar negeri yang bisa dihadirkan untuk meng-cross examination begitu. Gimana Anda menanggapinya, Bung Roy? Terima kasih Prof. Jamin. Jadi inilah sebenarnya yang ditunggu oleh masyarakat. Jadi sesuatu yang independen dan terbuka. Jadi jangan kemudian, sekali lagi saya hormat betul kepada Mabes Polri, apalagi dulu-dulu saya juga selalu diminta untuk kesaksian. Tapi jangan kemudian menunjukkan sesuatu yang lucu atau yang aneh gitu ya gitu. Misalnya pemeriksaan yang sangat cepat, kemudian tiba-tiba sudah balik ya gitu. Kemudian yang menarik, saksi-saksi itu juga menarik, Mbak Cynthia. Jadi kemarin ada juga yang speak up gitu ya, misalnya namanya Andi Pramaria. Ternyata dalam sebuah podcast ada yang sempat keselip juga, salah juga dia nunjukin ijazah yang tadinya katanya sama tahun 85, ternyata yang tunjukin 89. Sekarang mulai nggak berani lagi dia muncul gitu loh, karena ijazahnya ternyata salah gitu yang ditunjukin. Ini kan aneh. Jadi nggak apa-apa, kita tunggu prosesnya dan juga moga-moga apa yang diharapkan oleh semua, terutama transparan dan kejujuran, supaya ditunjukkan oleh Pak Kasmujo, ya, kejujuran itu luar biasa. Oke, Bung Jamin, kalau Anda melihat dari proses dan struktur hukumnya, ini sudah tepat atau masih dibilang sangat lama? Singkat saja. Sebelum kita saya kira ini on the progress ya. Saya kira ada pihak yang melaporkan ke Polda, ada pihak melaporkan ke Mabes, dan ada kasus perdata. Saya kira menurut saya lebih baik kasus pidananya yang terlebih dahulu, karena keperdataan ini kan hanya terkait dengan apakah itu ada perma tahun nomor 1 tahun 56 harusnya perdata dulu kan, Prof? Gitu loh. Itu berbeda ya. Iya, kalau ada perma terkait ya. dengan hak atas kepemilikan, siapapun yang pemiliknya itu boleh di keperdataan. Karena untuk menentukan. Tapi ini kan bukan terkait dengan hak atas kepemilikan ya. Oke, dua-duanya biar jalan. Suatu dokumen, kalau otentitas suatu dokumen harus diselidiki tentang kepidananya dulu. Baru nanti kalau memang itu ada mengakibatkan ganti rugi. Begitu. Oke, Bung Yakub, hal-hal apa saja yang disiapkan dari tim kuasa hukum untuk menghadapi kasus yang saat ini? Ya, kalau dari kami tentunya tidak terlalu banyak yang disiapkan, Mbak ya, karena kan ya semuanya sudah sesuai dengan kebenaran yang ada, semua dokumen yang kita pegang juga sesuai apa adanya, jadi tidak ada persiapan khusus. Jadi ya kita monitor saja untuk kasus yang di Barreskrim yang dimana Pak Jokowi juga merupakan terlapor dan teradu. Itu juga kami menunggu juga kalau setiap ada panggilan atau ada undangan seperti apa, itu Pak Jokowi juga langsung hadir seperti tadi dibuktikan. Kalaupun ada yang di Polda nanti perkembangan, kami juga belum dapat perkembangan, tapi nanti kami yakin bahwa penyelidik dari setiap instansi ini, sebenarnya kan satu instansinya Polri, tapi dari masing-masing yang di Barreskrim dan di Polda ini,
walaupun perkaranya 2, tapi kami sebagai tim kuasa hukum dan Pak Jokowi juga menunggu dan menghormati semua proses yang ada. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan cepat sehingga tidak berlama-lama lagi nih kita menunggu kepastian-kepastian yang menurut kami sebenarnya sudah pasti. Cuman ya biarlah proses berjalan, Mbak. Ya. Oke, Bung Roy, bagaimana Anda melihat saat ini struktur hukumnya dan apakah Anda siap jika nanti dipanggil kembali? Kalau kemarin Anda dipanggil tidak ada namanya? Iya, tidak ada nama terlapornya, lokus dan tempusnya juga salah. Ya, gitu. Tapi kami siap ya, bukan hanya saya, Mbak Cynthia. Teman kami siap kalau semua itu proper ya pemanggilannya, dan ini bagi pembelajaran bagi kita semua. Sekaligus kemarin kita sampaikan detail ya soal undang-undang ITE itu harusnya kayak apa, karena kebetulan saya dulu termasuk orang yang ikut merancang undang-undang ITE dan keterbukaan publik. Jadi supaya tidak salah, sayang kalau Mabes Polri atau khususnya kepolisian itu kemudian quote and quote kayak dipaksakan melakukan undang-undang ya, atau memaksakan undang-undang yang tidak pada tempatnya. Kita memang Anda melihatnya begitu sekali? Iya, karena ada pasal 32, 35 Undang-Undang ITE yang itu mau ditimpakan kepada kami, dan itu salah besar ya. Tapi kalau mau ditimpakan kepada saudara Sandi yang mengupload tanpa izin Jokowi ya, nah itu baru masuk, gitu, baru asik. Oke, gitu. Baik. Terima kasih Bung Roy sudah hadir bersama kami di Kompas Petang, dan juga Bung Yakub Hasibuan, terima kasih, dan Bang Jamin Ginting, terima kasih untuk perspektifnya sore hari ini di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih Mas Yakub, terima kasih Prof. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta.